Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan struktur tekan pada profil baja. Adapun pokok bahasanya yaitu sebagai berikut. Nah, di mana struktur batang tekan ini ditujukan untuk beberapa komponen yang dia memikul beban tekan baik sentris maupun eksentris ya. Untuk parameter materialnya lebih dominan kita nanti akan menggunakan F yield-nya atau lelehnya karena proses terjadi deformasi profilnya itu tercapai sebelum mencapai FY. Maka disampaikan di sini FU tidak terlalu penting ya, karena tidak pernah tercapai sampai ke titik tersebut. Untuk beberapa penampang yang digunakan akan ada beberapa analisa yang berbeda-beda. Jadi untuk profil pipa, kemudian profil WF, kemudian ada profil siku ganda, itu nanti mempunyai beberapa kriteria penyelesaian yang berbeda-beda ya, tergantung konfigurasi bentuk fisik dan geometrinya. Adapun geometri terdiri dari yang pertama itu ada luas penampang, kemudian pengaruh bentuk penampang terhadap kekakuan lentur atau I, baik IX ataupun IY-nya, kemudian panjang batang dan kondisi pertambatan atau tumpuan, atau kita bisa sebut yaitu kelangsingan atau KL ya, dimana KL besarannya adalah akar I min per agros, luas penampangnya. Nah, untuk struktur batang tekan ini banyak direalisasikan di beberapa konstruksi, salah satunya yaitu di penampang kolom ini ya, yang bisa kita lihat yang bentuknya kayak akar pohon ya. Ini dari profil pipa baja. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk pembebanannya ini kan tidak pada titik sentris ya, jadi berada di posisi eksentris. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita selesaikan dengan metode perhitungan yaitu struktur batang tekan ini. Nah, atau ini struktur kolomnya, bisa lihat di sini ya. Nah, oke, ini salah satu contoh yang teraplikasi di dunia konstruksi ya, istilahnya seperti itu. Nah, adapun untuk perilaku dari penampang tekan ini ada perilaku tekuk lokal dan tekuk global ya. Penyelesaian untuk tekuk lokal ini lebih kompleks dibandingkan tekuk global. Maka untuk tekuk lokal harus kita hindari agar struktur yang kita gunakan bisa lebih efisien dan optimal ya. Maka dibuatlah klasifikasi penampang tidak langsing dan langsing. Nah, untuk itu maka kita harus memberikan beberapa kriteria untuk penggunaan profil pada penampang ini gitu kan ya, yaitu melalui nilai B per T ini, lebar per tebalnya, di mana setiap elemen profil penampang harus dibandingkan dengan rasio tersebut ya. Nah, jika masing-masing elemen penampang tidak melebihi batas rasio lebar per tebal ini, maka penampang dapat diklasifikasikan sebagai penampang tidak langsing atau yang ideal ya. Atau sebaliknya, dia termasuk penampang langsing. Nah, ini yang nanti penyelesaian lebih kompleks daripada penampang yang tidak langsing. Kita lanjut. Nah, ini berdasarkan tabel 2.1 di sini ada terlihat ya. Ada deskripsi elemen yang akan kita gunakan, kemudian ada rasio lebar terhadap tebalnya, dan ada batas rasionya, yaitu berapa
nilai yang akan kita gunakan, tergantung profil yang kita rencanakan. Untuk kriteria nomor 2 itu, kalau kita lihat kasus nomor 2 itu profil I ya. Profil I tersusun dengan plat dan kaki siku yang diproyeksikan dari profil I tersusun. Kemudian ada kasus yang ketiga itu kaki siku tunggal dan profil 4 itu badan T. Nah, ini lanjutannya. Jadi tergantung profil yang kita gunakan dan rasionya apa, sama batas rasionya berapa yang harus kita gunakan dalam penentuan klasifikasi penampang ini. Nah, adapun untuk beberapa kasus ya yang memang banyak diteliti oleh para profesor kita ini. Nah, ini saya ambil dari bukunya Bapak Wirianto Dewa Broto, dimana di sini kalau kita lihat ya, ini kasusnya kasus tekuk atau buckling. Nah, untuk mengenal tentang tekuk, maka dibuatlah perilaku penggaris seperti gambar di depan. Untuk gambar yang sebelah kiri Anda itu terlihat ya bahwa apabila penggaris ditekan, maka kondisi deformasi seperti terjadi kehilangan kekakuan pada profil penggaris ini. Tahu di sini lebih ke penggaris plat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tekuk atau buckling secara menyeluruh atau disebut dengan tekuk global. Nah, untuk gambar yang di tengah, ini terjadi apabila kondisi tumpuannya dapat menahan rotasi batang. Tumpuannya kan dipegang tuh, nah itu tuh dianggap menahan rotasi yang terjadi. Akan terjadi peningkatan kekakuan dan sekaligus juga daya dukung batang tekannya. Nah, kemudian gambar yang sebelah kanan itu ternyata tidak hanya tumpuan saja yang dia itu dapat menahan rotasi. Nah, di sini juga diberikan pertambatan pada tengah bentang, sehingga tidak dapat berdeformasi secara lateral ya. Maka akan ada peningkatan kekakuan dan sekaligus daya dukung batang tekan itu sendiri. Nah, untuk itu teori yang ideal ya untuk kolom yang seperti ini berdasarkan rumusan oleh Leonhard Euler pada tahun 1744, yaitu PCR ini ya. PCR sama dengan pi kuadrat I per L kuadrat, di mana nilai FCR didapatkan dari PCR per A gross-nya. Nah, ini kan seperti rumus yang di depan ini ya, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan beban aksial tekan kritis. Nah, jika berbicara tentang panjang kolom efektif ya, L pada model kolom di depan yang kita lihat ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kolom dengan kondisi tumpuannya. Caranya yaitu membuat konversi panjang kolom real menjadi panjang kolom efektif atau KL. Ya, di situ ada
L sama dengan KL, KL-nya cuma diambil setengah L, atau kondisi yang C yaitu diambil nilai KL-nya adalah 0,669 L, dan seterusnya, yaitu untuk mendapatkan panjang efektif dari kolom. Jadi tergantung beberapa kasus yang terjadi pada kita sendiri. Nah, adapun model ini kemudian disederhanakan ya dalam ASC 2010 tentang prediksi nilai K. Nah, ini ya. Nanti bisa dilihat di panduan SNI. Berapa nilai K teoritis untuk beberapa kasus batang tekan yang kita rencanakan. Di situ kalau dilihat tuh ya, yang paling kiri yaitu sebuah sebuah kolom yang dia diberikan range yaitu berupa jepit-jepit ya. Nah, itu terjadi deformasi global di mana besaran nilai K teoritisnya adalah 0,5. Kemudian bagaimana bila range-nya itu diganti dengan jepit dan roll di sini ya, jepit dan roll. Kemudian diberikan tekanan, maka di sini terjadi deformasi di area dekat sendinya. Maka diambil nilai K teoritisnya adalah 0,7 ya. Kalau dia sendi-sendi, lain deformasinya seperti ini, maka diambil nilai K teoritisnya adalah sebesar 1. Begitu seterusnya. Nah, maka panjang efektif kolom ini merupakan cara sederhana, tetapi efektif dalam memprediksi kekuatan kolom, yaitu dengan mencari korelasi bentuk tekuk yang berkesesuaian dengan rumus Euler tadi ya. Jadi, untuk struktur kolom ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu rangka bergoyang dan tidak bergoyang. Dikatakan rangka bergoyang apabila nilai K teoritisnya yaitu lebih besar sama dengan 0,5 dan lebih kecil sama dengan 1. Rangka bergoyang yaitu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada tidak terhingga. Oke, lanjut ya. Nah, berbicara tentang tekuk, ada 3 tekuk yang terjadi pada profil batang tekan ini, yang mengalami tekan ini ya. Yang pertama ada tekuk lentur. Kalau kita berbicara tekuk lentur, seperti yang tadi kita sudah bahaskan di pembahasan deformasi atau tekuk global tadi ya, di mana sebuah kolom apabila diberikan tekanan gitu kan ya, kemudian dia berdeformasi dari tempatnya semula kan ya, berpindah dari tempatnya semula. Ini gambar PF-nya. Nah, ini yang putus-putus itu gambar perpindahan di tengah bentangnya ini. Maka ini disebut dengan tekuk lentur. Kemudian ada juga penampang yang dia apabila diberikan tekanan, maka dia akan berputar pada posisi yang semula. Nah, ini yang disebut dengan tekuk torsi. Kemudian ada juga tekuk puntir. Tekuk yang dia tidak hanya berdeformasi saja, tetapi juga dia berotasi ya dari posisi yang semula. Yaitu kasus yang ketiga disebut dengan tekuk lentur torsi atau puntir. Nah, untuk mencari parameter kelangsingan, jadi kan kita tadi berbicara masalah berbicara masalah tekuk ya, dimana tekuk ini yang berpengaruh adalah luas dan momen inersia penampang. Nah, keduanya bersama panjang batang disebut dengan faktor kelangsingan. Jadi, tekuk ini parameternya yaitu adalah kelangsingan.
salah satu parameternya ya, kelangsingan. Nah, kelangsingan ini kita membutuhkan nilai R kan ya, karena rumusnya kan KL per R min. Nah, dimana R min-nya ini untuk beberapa kasus juga berbeda-beda. Jadi misalnya kita pakai penampang pipa atau penampang WF atau penampang king cross ya, dan lain sebagainya. Nah, nilai R-nya ini bermacam-macam begitu kan ya. Nah, nilai R min ini ditinjau terhadap tekuk lenturnya. Kemudian untuk profil yang lain, maka kita juga harus cek terjadinya tekuk torsi dengan rumus di depan ini, yaitu RT sama dengan akar CW plus 0,04J KL pangkat 2 per IPS, di mana besaran IPS-nya atau IPG-nya sama dengan IX plus IY. Nah, nilai R min atau Rx atau Ry akan kita bandingkan dengan RT ya, dimana kalau Rx dan Ry adalah penentuan untuk terjadinya tekuk lentur dan RT adalah penentuan terjadinya tekuk torsi. Dari kedua nilai ini, Rx ataupun Ry atau RT, ini diambil nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang terkecil ini yang akan menunjukkan fenomena terjadinya tekuk terlebih dahulu. Nah, mana yang paling kecil itu yang menentukan apakah itu tekuk torsi atau tekuk lentur. Nah, sebagai contoh di depan ini ya, untuk menjelaskan adanya fenomena tekuk yang dipengaruhi oleh bentuk penampang, maka akan ditinjau 4 penampang berikut ya, ada pipa, profil H, profil X, dan profil T. Nah, untuk kasusnya di sini sebuah kolom ini nanti akan diberikan restraint berupa jepit-jepit atau tumpuan berupa jepit-jepit dengan panjangnya totalnya itu adalah 24 meter, maka nilai KL-nya kalau jepit-jepit tadi kita intip sedikit ya. Nah, kalau jepit maka nilai K teoritisnya adalah 0,5. Kita gunakan untuk menghitung kelangsingannya, KL-nya kita gunakan 0,5 kali L. L-nya tadi kan 24, maka di sini 0,5 kalikan 24, maka kelangsingannya dari 12 meter atau 1200 cm dari penampang kolom total. Nah, maka tentukan nilai A, IX, IY, torsi. Sekaligus jadi kirasi sesuai tekuknya. Ini kalian bisa melihat langsung dari tabel profil juga ada ya. Kalau Pak Wirianto Dewa Broto ini mencoba penyelesaiannya dengan rumus di depan. Nah, ini contoh kolom pipa diameter 60 dengan ketebalan profilnya itu adalah 4 mili, maka dapatkan nilai A-nya adalah 703,72 cm persegi. Kemudian dengan nilai IX yaitu 2777 277.264,4 cm pangkat 4, dan nilai Rx-nya didapatkan 19,85 cm. Maka nilai J-nya untuk perilaku torsinya didapatkan 554.528,8 cm pangkat 4. Maka nilai IP-nya adalah sesuai rumus di atas, yaitu IX plus IY. Karena IX di sini sama dengan IY ya, profilnya pipa, maka IX kita kalikan 2. Didapatkan besarannya yaitu 554.528,8 cm pangkat 4. Jika kita bandingkan nilai IX dan IY ya dengan besaran IP, nilai yang terkecil yaitu dimiliki oleh IX ya atau IY. Maka sebagaimana yang tadi kita bahas, bahwa kita akan mengambil nilai R terkecil atau I yang terkecil ya
untuk menentukan tekuk mana yang lebih dahulu terjadi. Maka kita ambil salah satu contoh pipa ini tadi. Di sini didapatkan IX yang paling kecil daripada IP, maka tekuk lentur itu yang menentukan. Maka dapatkan nilai KL-nya yaitu 60,45. Tekuk lentur yang menentukan. Kemudian ada juga untuk profil H ya. Di sini dengan kriteria seperti di samping profil H-nya, spesifikasinya, nah didapatkan nilai A, IX, RX, IY, RY, dan torsinya J ya, kemudian IP-nya seperti di depan. Ya, kemudian kita coba cek untuk RT-nya. Nilai RT-nya yaitu sebesar 23,93. Coba kita lihat RX dan RY-nya. RX-nya ada 24,9 cm dan RY-nya yaitu 15 cm. Nah, paling kecil kan di sini RY ya. RY kita bandingkan sama RT. Kalau RY itu nanti menentukan untuk tekuk lenturnya, kemudian RT ini menentukan untuk tekuk torsinya. Kalau kita bandingkan dengan torsinya, itu yang menentukan adalah lenturnya. Maka RY itu terkecil di sini kasusnya, maka tekuk lentur yang menentukan. Besaran KL-nya yaitu sebagaimana soal tadi, besaran KL-nya itu 1200 per R-min. R-min yang dipakai adalah nilai RY yaitu 15, dapatkan 80 untuk tekuk lentur ya pada penampang H. Nah, kemudian kita coba ganti kasusnya dengan merubah nilai KL menjadi 200. Nah, kemudian kita masukkan nilai KL-nya di sini 200 ya, dapatkan nilai RT-nya itu 14,82. Nah, kalau kita bandingkan 14,82 ini ternyata lebih kecil daripada RY, nilai RY. Maka di sini tekuk torsi yang menentukan. Maka nilai KL-nya adalah 13,5 untuk tekuk torsi. Nah, dari hitungan di atas dapat kita simpulkan bahwa tekuk torsi dipengaruhi oleh panjang kolom. Untuk kolom pendek yang menentukan adalah tekuk torsinya. Nah, untuk kolom langsing yang menentukan adalah tekuk lenturnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Ini penyelesaian juga sama seperti kolom X juga begitu ya. Ini kalau di lapangan kita bisa sebut king cross, yaitu dengan nilai A sekian, IX dan RX-nya karena sama ya, jadi nilai IX sama dengan Y dan RY sama dengan RX sama dengan RY. Kemudian untuk penentuan torsinya yaitu 3754,67 dengan IP 486.917,3 cm pangkat 4 ya. Nah, kemudian kita bandingkan besaran RX dan RT-nya ya. RT-nya 21,1, RX-nya 18,6. Maka lentur yang menentukan ya. Tekuk lentur yang menentukan besaran untuk kelangsingannya adalah sekian, 64,5. Kemudian kita coba dengan kasus merubah nilai KL-nya menjadi setengahnya yaitu 600 ya. 600 dapatkan nilai RT-nya itu paling kecil daripada RY. Tadi RY kan 18,6 ya. Kemudian kalau KL-nya dikecilin, ternyata torsi yang menentukan. Sekali lagi kita ulangi apa urgensitas dari KL ini. Nilai KL ini, nilai KL akan kita gunakan sebagai penentuan dalam perhitungan kolom. Apakah nanti terjadi tekuk lentur terlebih dahulu, atau tekuk torsi, atau malah puntir. Nah, itu yang akan menentukan perhitungan selanjutnya ya. Nah, begitu juga kolom T. Nah ya,
ini di review lagi bahwa tekuk global ditentukan oleh kelangsingan. Diulangi lagi ya, bahwa kelangsingan ini sangat menentukan untuk terjadinya tekuk global ini. Tekuk global itu tadi ada 3, yaitu ada fenomena lentur, fenomena torsi, dan puntir ya. Nah, untuk tekuk global ini tergantung klasifikasi penampangnya. Jadi, jika penampangnya tidak langsing, maka tidak terjadi tekuk lokal. Dan sebaliknya, apabila dia penampang langsing, akan berisiko terjadinya tekuk lokal terlebih dahulu. Karena tekuk terjadi pada kondisi elastis, jadi sebelum leleh. Maka agar efisien diperlukan penampang yang tidak langsing. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk perhitungan kolom dengan metode ini ya. Nah, di sini kita lanjutkan sedikit tentang besaran kuat nominal ya. Kuat nominal berdasarkan kasusnya, atau apakah tadi dia tekuk lentur, tekuk torsi, atau tekuk puntir. Nah, untuk tekuk lentur, besaran PN-nya adalah FCR kali AG berdasarkan SNI 1729/2015 pasal E31 ya, di mana PN adalah kuat nominal batang tekan, A adalah luas penampang utuh, FCR adalah tegangan kritisnya, di mana tegangan kritis ini nanti tergantung dari beberapa kasus yang kita dapatkan dari profil yang kita rencanakan. Untuk kriteria yang pertama yaitu tekuk inelastis, di mana kita harus hitung dulu KL per R-nya, nilai yang kita dapatkan dari perhitungan di atas tadi sebelumnya, itu dipastikan apakah dia nilainya kurang dari sama dengan 4,71 akar E per FY, atau dia ternyata lebih besar dari 4,71 akar E per FY. Dia termasuk tekuk elastis atau inelastis, maka penggunaan nilai FCR-nya akan berbeda. Untuk tekuk inelastis, kita pakai nilainya itu 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Itu apabila kasusnya tekuk inelastis ya, seperti pasal E32. Nah, nilai FCR 0,877 FE akan kita gunakan apabila kasusnya yaitu tekuk elastis dengan nilai FE yaitu pi kuadrat kali E per KL per R kuadrat sesuai pasal E34. Nah, apabila kasusnya tekuk torsi dan tekuk lentur, atau kita bisa singkat menjadi tekuk puntir, kita harus perhatikan dulu penampang yang akan kita gunakan. Di sini ada penampang siku ganda atau maka besaran FCR-nya yaitu FCRY plus FCRZ per 2H kemudian dikalikan 1 min akar 1 min 4 FCRY kali FCRZ kali H per FCRY plus FCRZ pangkat 2. Nah, seperti yang sudah dituliskan di sini, besaran untuk FCRZ, FCRY ini didapatkan dari rumus di depan. Nah, ataukah dia termasuk sumbu simetri ganda? Sumbu simetri ganda ada profil simetri ganda dan ada profil simetri tunggal. Maka rumus yang digunakan juga berbeda untuk mendapatkan nilai FE-nya. FE kalau tadi FCR ya. Nah, ini kan FCR. Kalau ini untuk nilai FE-nya. Maka untuk simetri ganda digunakan FE sama dengan pi kuadrat kali E kali CW per KZL kuadrat ditambah GJ. Kemudian dikalikan 1 per IX plus
Y. Itu untuk simetri ganda, dimana simetri ganda itu profilnya seperti di depan ya. Kita bisa pakai profil WF atau X. Nah, untuk profil simetri tunggal yaitu menggunakan FE besarannya FEY plus FEZ per 2H dikalikan 1 min akar 1 min 4 FEY FEZ kali H per FEY plus FEZ kuadrat. Nah, untuk profil simetri tunggal ini contohnya ya. Bisa dia pakai kanal atau profil I tidak simetris atau siku. Nah, dengan nilai FEY-nya, FEZ-nya sebagai berikut ya rumusnya. Dan apabila penampang tidak memiliki sumbu simetris, maka nilai FE ditentukan dengan rumus di depan ini, di mana FEX, FEY, dan FEZ-nya mengikuti ketentuan dari E47 sampai E49. Untuk kali ini